kalau menurut Adele nih, kapan sih kita harus belajar tentang seks? Terutama dari kita lahir nih, kapan kita harus belajar tentang seks? Ini yang tak terapin di Raila. Jadi Raila itu kalau mandi, mungkin kalau bayi zaman dulu dimandiin depan rumah, dilihatin orang lewat sambil ada orang sayur jualan, oh nggih Bu, gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi Raila nggak. Di kamar mandi, handuan, bawa ke kamar. Jadi nggak sembarang orang akan melihat aku telanjang dari bayi. Yang gantiin bajunya, kalau masih newborn itu kan dia belum paham ya, boleh papahnya, apalagi kalau cewek. Tapi kalau sudah umur setahun, udah mulai preparation masuk TK, harus mulai bisa dilepas di luar kan. Harus ibunya yang gantiin, yang bersihin popoknya, yang nyebokin. Kalaupun mandi bareng, jangan mandi bareng sama bapaknya kalau anaknya cewek. Betul. Mandi bareng lah sama ibunya. Sekalian belajar anatomi tubuh. Oh ini bagian tubuh, ini namanya ini, tanpa kata ganti. Tanpa kata ganti? Tanpa kata ganti. Oke, kita kasih tahu yang sebenarnya ya. Iya. Oke. Tapi tidak dengan kata-kata kasar ya, tapi kita kasih tahu. Bukan ngomong kotor ya. Bukan ngomong kotor, kita kasih tahu. Soalnya kalau dipakein kata ganti, takutnya nanti dia pas dilepas di luar, dia menggunakan bahasa itu, akhirnya menarik perhatian orang, atau mungkin akhirnya jadi kepleset yang kayak gitu-gitu loh Dok. Jadi kita nggak boleh pakai kata ganti. Itu jadi seks edukasi itu kalau menurutku ya, karena aku bukan dokter, tapi aku ngerasa harus dikasih sedini mungkin dan sejelas mungkin. Karena kalau bayangin aja ya Dok, umur 20 tahun baru dikasih seks edukasi yang ngasih orang tuanya, aneh gak sih Dok? Aneh menurut memang. Dokter deh. Dan di umur itu juga mereka gak akan dengerin. Kalau menurutku seks edukasi itu harus dilepas bertahap. Jadi sama kayak Adele tadi, aku coba bedah yang Adele tadi ya. Itu bener banget sih. Seks edukasi itu sedari bayi, bahkan sedari balita ya. Tapi sesuai porsinya, gak mungkin kita ngomong dengan balita kan. Anakku sayang, ini adalah penis ya. Ini kalau misalnya dikocok bisa seperti ini kan, nggak seperti itu ya. Gitu. Jadi tapi kita harus kasih tahu, oke, ini ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Pada anak-anak kita ngomong nanti kalau sekolah kalau ada yang pegang ini, kamu harus lapor ya. Itu dulu ke sana ya. Terus pada waktu umur akil balik, kita harus bisa menceritakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan ada perubahan hormonal yang luar biasa pada waktu mereka akil balik. Tapi kita gak perlu ajarkan ini kalau dimasukkan nanti akan keluar pelumas. Gak perlu sampai sejauh itu. Belum. Kita cukup ajarkan bahwa ini ada perbedaannya loh, dan ini nggak boleh disentuh. Dan kalau pacaran itu sampai di sini saja, ada batasan-batasannya. Nah, itu loh. Dan kalau misalnya terjadi, itu bahaya banget karena itu kita punya tanggung jawab. Kedua, laki-laki itu harus bagaimana, perempuan itu harus bagaimana. Laki-laki harus bertanggung jawab, laki-laki nggak boleh pukul perempuan. Betul. Itu harus kita ajarkan dari 11 tahun loh. Harus kita contohkan nggak sih Dok? Ya apalagi ya kalau orang tuanya ngemukulin emaknya. Iya kan, antara anaknya ngikutin atau anaknya punya trust issue. Iya. Ya trauma gitu-gitu. Tapi itu harus diajarkan. Dan cewek juga kita harus ajarkan. Kalau cowok harus gentleman dengan cewek gitu kan. Oh kalau duluan ladies first kayak gitu kan. Cewek juga harus lemah lembut, harus menjaga kehormatannya. Etika, kehormatannya. Bagaimana kalau pacaran yang baik itu bagaimana. Itu harus diajarkan. Sampai di taraf mana kamu gak boleh Raila yang kayak gitu-gitu. Yang mana yang boleh, yang mana yang gak boleh. Pegangan tangan, ciuman.